Kenapa pemerintah memilih tahun 2025 untuk menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12%? Apakah keputusan ini benar-benar tepat atau justru berpotensi memberatkan rakyat? Mari kita bongkar bersama argumen di balik kebijakan ini dan lihat mengapa langkah ini patut dipertanyakan. Kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN yang direncanakan naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Pemerintah menyebut kebijakan ini penting untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki kondisi fiskal. Tapi, apakah ini benar-benar solusi terbaik? Atau justru ada dampak yang lebih besar yang tidak diperhitungkan? Dalam video ini kita akan mengupas alasan pemerintah memilih tahun 2025 sebagai waktu kenaikan dan mengapa ini mungkin bukan langkah yang bijak. Dampak kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat, terutama kelas menengah dan bawah. Perspektif jangka panjang terhadap kenaikan PPN ini. Jadi tonton video ini sampai akhir untuk memahami lebih jauh mengapa kebijakan ini patut kita pertanyakan dan apa yang bisa menjadi solusi yang lebih baik untuk kita semua. Mari kita mulai dengan memahami konteks dari kebijakan ini. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah salah satu sumber utama penerimaan negara. Sejak 2022, tarif PPN dinaikkan secara bertahap dari 10% menjadi 11% dan sekarang direncanakan menjadi 12% pada awal tahun 2025. Pemerintah mengklaim bahwa kenaikan ini penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan dan sektor kesehatan, serta untuk memperbaiki defisit anggaran. Namun, apakah kebijakan ini benar-benar langkah yang tepat untuk dilakukan sekarang? Mari kita telusuri lebih dalam. Pemerintah mengaitkan kenaikan ini dengan beberapa alasan. Pemerintah mengatakan bahwa kondisi keuangan negara memerlukan tambahan penerimaan pajak untuk menjaga stabilitas anggaran. Setelah pandemi, kebutuhan pendanaan meningkat untuk berbagai sektor, termasuk subsidi energi dan pembangunan infrastruktur. Indonesia ingin menyesuaikan tarif PPN dengan negara-negara maju yang rata-rata memiliki tarif PPN sekitar 15%. Namun, alasan-alasan ini menimbulkan pertanyaan. Apakah benar langkah ini dapat menyelesaikan masalah fiskal tanpa menimbulkan dampak buruk lainnya? Kenaikan PPN menjadi 12% adalah bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada tahun 2021. Berikut adalah timeline implementasinya. April 2022, PPN dinaikkan dari 10% menjadi 11%. 1 Januari 2025, direncanakan tarif PPN naik lagi menjadi 12%. Kenaikan ini terlihat seperti langkah yang sudah terencana dengan baik. Tetapi apakah waktu pelaksanaan di awal tahun 2025 ini realistis? Terutama ketika masyarakat masih berusaha pulih dari dampak pandemi dan tekanan ekonomi global. Kenaikan PPN hampir pasti akan memengaruhi daya beli masyarakat. Beberapa dampak langsung yang bisa terjadi adalah harga barang dan jasa naik. Dengan naiknya tarif PPN, barang kebutuhan sehari-hari dan jasa yang dikenakan pajak akan lebih mahal. Kelompok ekonomi menengah ke bawah akan merasakan dampaknya paling signifikan. Ketika pengeluaran meningkat, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan lain berkurang. Ketimpangan sosial. Sementara masyarakat biasa harus menghadapi kenaikan biaya hidup, kebijakan ini justru tidak memberikan dampak besar pada kelompok masyarakat yang lebih kaya. Pemerintah memang berencana memberikan subsidi atau bantuan sosial untuk kelompok rentan. Tapi apakah bantuan tersebut cukup untuk mengimbangi efek negatif dari kenaikan ini? Setelah memahami konteks kebijakan, kini kita masuk ke faktor ekonomi yang menjadi latar belakang kenaikan PPN ini. Mari kita lihat bagaimana kondisi ekonomi global dan nasional memengaruhi keputusan ini, serta bagaimana target penerimaan negara dan kebutuhan pembiayaan pembangunan menjadi alasan di balik langkah ini. Di tengah ketidakpastian global, ekonomi dunia masih bergulat dengan dampak pandemi, inflasi, dan ketegangan geopolitik. Harga energi yang fluktuatif,
gangguan rantai pasok, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju memberikan tekanan pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kenaikan harga barang dan jasa secara global membuat banyak negara harus mengambil langkah hati-hati untuk menjaga daya beli masyarakat. Meski beberapa negara menunjukkan tanda-tanda pemulihan, efek jangka panjang pandemi masih terasa, termasuk di sektor keuangan dan perdagangan internasional. Namun, dalam kondisi global yang penuh tantangan ini, apakah menaikkan tarif PPN justru akan membuat masyarakat lebih tertekan? Dari perspektif domestik, Indonesia menghadapi masalah fiskal yang cukup serius. Defisit anggaran. Akibat pandemi, defisit anggaran melebar karena peningkatan pengeluaran untuk subsidi, bantuan sosial, dan penanganan kesehatan. Utang negara. Ketergantungan pada utang luar negeri terus meningkat, sehingga pemerintah mencari cara untuk memperkuat penerimaan pajak agar tidak terlalu bergantung pada pinjaman. Pemerintah mengklaim bahwa kenaikan PPN adalah langkah untuk memperbaiki situasi ini. Tetapi, apakah ini solusi yang adil? Target penerimaan negara kenaikan tarif PPN juga diarahkan untuk memenuhi target penerimaan negara. Pajak adalah tulang punggung keuangan negara, dan pemerintah berharap meningkatkan rasio pajak. Indonesia memiliki rasio pajak yang masih rendah dibandingkan negara lain, sehingga pemerintah ingin menambah kontribusi pajak terhadap PDB. Mengurangi beban subsidi. Dengan penerimaan yang lebih tinggi, subsidi yang selama ini menekan anggaran diharapkan dapat dikelola lebih efektif. Namun, jika fokusnya adalah meningkatkan penerimaan, mengapa beban ini lebih banyak diarahkan ke masyarakat umum? Setelah pandemi, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan ini meliputi proyek infrastruktur, pembangunan jalan, pelabuhan, dan transportasi yang masih menjadi prioritas nasional. Program sosial, pendidikan gratis, bantuan kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan. Mendukung UMKM dan meningkatkan daya saing industri lokal. Tetapi kita harus bertanya, apakah menaikkan PPN adalah cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan ini, atau justru ada pendekatan lain yang lebih efektif dan tidak memberatkan rakyat? Kebijakan kenaikan PPN ini tidak hanya soal angka, tetapi juga soal waktu. Mari kita analisis mengapa pemerintah memilih tahun 2025 untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12%, serta apakah keputusan ini tepat jika dilihat dari berbagai aspek, seperti kesiapan infrastruktur, kondisi masyarakat, hingga pertimbangan politik dan ekonomi. Analisis pemilihan waktu implementasi. Mengapa pemerintah menetapkan 1 Januari 2025 sebagai waktu implementasi kenaikan ini? Pemerintah ingin mengikuti roadmap yang ditetapkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Setelah menaikkan tarif dari 10% menjadi 11% pada 2022-2025 dianggap sebagai waktu yang ideal untuk kenaikan berikutnya. Pasca pandemi, pemerintah menganggap bahwa ekonomi Indonesia sudah lebih stabil setelah pandemi, sehingga kenaikan ini tidak akan terlalu mengganggu pemulihan ekonomi. Namun, apakah ini benar-benar waktu yang ideal? Dengan berbagai tantangan global dan domestik, banyak yang merasa ini justru keputusan yang terburu-buru. Sebelum menaikkan tarif, kesiapan infrastruktur perpajakan menjadi salah satu faktor penting. Meski sistem perpajakan Indonesia terus diperbaiki, apakah mekanisme pelaporan dan pengawasan sudah cukup matang untuk mencegah kebocoran pajak? Dengan tarif yang lebih tinggi, apakah pemerintah sudah memiliki langkah konkret untuk memastikan kepatuhan wajib pajak meningkat, terutama dari sektor yang selama ini kurang terjangkau? Jika infrastruktur perpajakan belum sepenuhnya siap, kenaikan tarif PPN justru bisa membuka celah baru bagi pelanggaran pajak. Dampak paling nyata dari kenaikan PPN adalah pada daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Kenaikan tarif ini hampir pasti akan mendorong inflasi yang secara langsung meningkatkan harga barang dan jasa. Masyarakat, terutama yang penghasilannya pas-pasan, akan semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar. Sementara kelompok atas mungkin tidak terlalu terpengaruh, dampaknya pada masyarakat bawah akan semakin memperlebar jurang ketimpangan. Pertanyaannya, apakah kebijakan subsidi yang dijanjikan pemerintah cukup untuk melindungi kelompok rentan ini dari dampak negatif kenaikan? Pertimbangan politik dan ekonomi kenaikan PPN juga memiliki dimensi politik dan ekonomi yang tidak bisa diabaikan. 2025 adalah awal periode pemerintahan baru. Kebijakan yang tidak populer seperti kenaikan PPN bisa menjadi bumerang bagi stabilitas politik. Tarif PPN yang lebih tinggi bisa memengaruhi daya saing produk lokal di pasar domestik, karena biaya produksi dan distribusi ikut meningkat. Kenaikan pajak yang dirasa memberatkan tanpa adanya perbaikan layanan publik yang signifikan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Kebijakan kenaikan PPN tentu memiliki konsekuensi langsung pada perekonomian. Di segmen ini kita akan membahas bagaimana kebijakan ini memengaruhi harga barang dan jasa, sektor UMKM, serta langkah-langkah mitigasi yang direncanakan pemerintah untuk mengurangi dampak buruknya. Salah satu dampak paling nyata dari kenaikan PPN adalah meningkatnya harga barang dan jasa. Karena PPN berlaku untuk hampir semua barang dan jasa, kenaikan ini akan dirasakan di seluruh sektor. Barang kebutuhan pokok memang dikecualikan, tetapi barang konsumsi lainnya akan menjadi lebih mahal. Efek berantai, produsen dan distributor kemungkinan akan menaikkan harga untuk menutupi beban tambahan akibat kenaikan tarif ini, sehingga konsumen akhir akan menanggung bebannya. Dengan harga yang lebih tinggi, daya beli masyarakat, terutama di kelompok menengah ke bawah, akan semakin tertekan. Pertanyaannya, apakah kenaikan ini sebanding dengan manfaat yang dijanjikan pemerintah? Dampak pada sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia juga akan terdampak. Kenaikan PPN akan meningkatkan biaya operasional UMKM, terutama untuk bahan baku dan logistik. Persaingan tidak seimbang. UMKM yang sering kali bersaing dengan perusahaan besar bisa kesulitan menaikkan harga karena khawatir kehilangan pelanggan. Risiko penurunan omzet. Dengan harga yang lebih tinggi, daya beli pelanggan UMKM kemungkinan menurun, sehingga omzet mereka ikut terdampak. Apakah pemerintah sudah mempertimbangkan bagaimana melindungi UMKM dari dampak ini? Pemerintah berencana untuk memberikan kebijakan penyeimbang guna mengurangi dampak negatif kenaikan PPN. Beberapa langkah yang disebutkan meliputi subsidi tertarget, memberikan subsidi pada sektor-sektor tertentu atau barang-barang pokok untuk memastikan harga tetap terjangkau, peningkatan layanan publik, menjamin bahwa tambahan pendapatan dari kenaikan PPN digunakan untuk memperbaiki layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Fasilitas untuk UMKM, memberikan insentif atau kemudahan pajak untuk UMKM agar mereka tetap bisa bersaing di pasar. Namun, hingga saat ini, detail implementasi dari kebijakan penyeimbang ini masih belum jelas. Program bantuan sosial terkait untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga menjanjikan program bantuan sosial. Bansos tunai, penyaluran bantuan langsung tunai untuk membantu keluarga miskin mengatasi kenaikan biaya hidup. Kartu sembako, subsidi langsung berupa barang kebutuhan pokok agar kelompok rentan tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program perlindungan sosial lainnya, seperti subsidi listrik, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat prasejahtera. Namun, efektivitas program ini seringkali terkendala masalah distribusi yang tidak merata, data penerima yang tidak akurat, dan potensi penyalahgunaan anggaran. Di segmen berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang solusi alternatif yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi tantangan fiskal tanpa memberatkan masyarakat. Di tengah ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kenaikan PPN, ada sejumlah solusi alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk mengatasi tantangan fiskal tanpa harus membebani masyarakat.
terutama kelompok menengah ke bawah. Di sini, kita akan membahas beberapa opsi yang lebih adil dan berkelanjutan, yang bisa memberikan keseimbangan antara kebutuhan pendanaan negara dan kesejahteraan masyarakat. 1. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak non-PPN. Salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada PPN adalah dengan memperluas dan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak lain yang lebih progresif, seperti pajak penghasilan, PPH. Meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan individu dan perusahaan besar melalui sistem perpajakan yang lebih adil. Ini bisa dilakukan dengan menekan praktik penghindaran pajak dan memperbaiki sistem administrasi pajak. Pajak properti. Meningkatkan pajak properti, terutama untuk properti mewah yang dimiliki oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi. Ini bisa menjadi sumber pendapatan yang lebih adil, tanpa mengorbankan daya beli masyarakat secara keseluruhan. 2. Optimalisasi sumber pendanaan lain. Pemerintah juga bisa mencari alternatif pendanaan melalui sumber lain yang tidak bergantung sepenuhnya pada pajak, misalnya penerbitan obligasi negara. Pemerintah bisa menerbitkan obligasi untuk menarik dana yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur dan sosial. Dengan cara ini, masyarakat tidak perlu menanggung beban langsung dari pajak, sementara pemerintah tetap bisa mengumpulkan dana. Kerjasama publik swasta, PPP, mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Melalui skema ini, pemerintah bisa mengurangi beban fiskal, sementara swasta juga mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek besar. 3. Reformasi subsidi yang tepat sasaran. Pemerintah dapat melakukan reformasi pada sistem subsidi agar lebih efisien dan tepat sasaran. Ini termasuk subsidi energi, alihkan subsidi energi dari konsumen yang mampu ke mereka yang lebih membutuhkan. Atau lebih baik lagi, ubah subsidi energi menjadi bantuan tunai langsung untuk keluarga miskin yang lebih terfokus. Bantuan sosial yang lebih terarah. Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan pangan non-tunai (BPNT) dapat diperluas dan ditingkatkan cakupannya untuk lebih banyak warga yang membutuhkan, sehingga mereka dapat tetap bertahan meskipun ada kenaikan harga barang. Keempat, diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan tunggal. Ketergantungan yang tinggi pada pajak konsumsi seperti PPN bisa mengakibatkan volatilitas yang lebih besar dalam perekonomian. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi menjadi penting. Pengembangan ekonomi digital. Mengembangkan sektor ekonomi digital yang kini semakin berkembang pesat, seperti e-commerce, fintech, dan industri kreatif. Sektor ini bisa menjadi sumber pendapatan negara yang lebih besar dan stabil, tanpa perlu memberatkan masyarakat melalui pajak konsumsi. Pemberdayaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Fokus pada pemanfaatan sumber daya alam dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sumber daya alam Indonesia sangat melimpah, dan pengelolaannya yang tepat dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi negara tanpa merugikan rakyat. Kelima, pemangkasan pengeluaran yang tidak efektif. Pemerintah juga harus meninjau kembali pengeluaran negara, terutama yang tidak efisien atau tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Beberapa langkah yang bisa diambil. Efisiensi belanja pemerintah. Mengurangi pemborosan dalam belanja birokrasi dan belanja yang tidak produktif, serta memprioritaskan anggaran untuk sektor-sektor yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Mengurangi subsidi untuk barang yang tidak tepat sasaran. Barang mewah dan produk-produk yang hanya menguntungkan segelintir kalangan harus dipertimbangkan untuk tidak diberi subsidi. Subsidi bisa dialihkan kepada sektor yang lebih produktif dan berbasis pada kebutuhan rakyat yang lebih luas. 6. Meningkatkan ketahanan ekonomi melalui pendidikan dan keterampilan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan bisa menjadi solusi jangka panjang yang mengurangi ketergantungan pada pajak sebagai sumber pendapatan negara.
kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang direncanakan mulai 2025 memang menjadi topik yang penuh perdebatan. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah kenaikan PPN ini merupakan langkah yang tepat atau justru akan memperburuk keadaan? Saya ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa informasi yang disampaikan bermanfaat dan share ke teman-teman Anda yang mungkin juga perlu tahu dampak dari kebijakan ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan lebih banyak analisis tentang kebijakan ekonomi Indonesia dan isu-isu menarik lainnya.